Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, anak-anakku akan belajar mata pelajaran sosiologi dengan materi baru, yaitu interaksi sosial. Nah, manusia itu pada dasarnya adalah makhluk sosial. Makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, oleh karena itu, kita sebagai manusia ini pasti akan selalu yang namanya melakukan interaksi ataupun melakukan komunikasi dengan orang lain dalam menjalankan setiap aktivitas kehidupan. Entah itu kita hanya sekedar curhat dengan teman kita, atau entah itu hanya menanyakan kabar. Nah, itulah semua yang dimaksud dengan interaksi sosial. Untuk pembahasan interaksi sosial ini, ada beberapa materi yang akan kita pelajari, yaitu pengertiannya, pengertian interaksi sosial itu sendiri, syarat interaksi sosial, serta faktor interaksi sosial, dan yang terakhir adalah proses interaksi sosial. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian interaksi sosial. Sebenarnya mengenai pengertian interaksi sosial itu ada banyak pendapat para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian interaksi sosial. Dan aku bisa cari referensinya itu di internet ataupun di beberapa buku. Nah, Ibu di sini Ibu langsung saja menarik kesimpulan secara umum mengenai pengertian dari interaksi sosial. Bisa kita lihat sama-sama pada slide-nya bahwa interaksi sosial itu adalah suatu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok yang di dalamnya terdapat stimulus dan respon. Nah, untuk contohnya, individu dengan individu itu bisa kita lihat ketika si A yang bertindak sebagai individu sedang berbicara empat mata dengan si B yang bertindak sebagai individu juga. Kalau individu dengan kelompok itu contohnya adalah ketika seorang guru itu bertindak sebagai individu yang sedang menjelaskan materi pembelajaran di kelas di hadapan murid-muridnya. Nah, murid-muridnya ini bertindak sebagai kelompok. Kalau kelompok dengan kelompok, ini contohnya ketika dalam pertandingan sepak bola, kita lihat kalau di pertandingan sepak bola itu di lapangan itu ada dua regu yang bertanding. Nah, regu grup A dan grup B. Grup A itu bertindak sebagai kelompok, begitupun juga dengan grup B yang bertindak sebagai kelompok. Contoh lainnya itu misalnya kelompok dengan kelompok itu ada pada misalnya di dalam ruang kelas. Dibagi grup A dan grup B yang sedang berdiskusi. Itu juga bisa dikatakan sebagai interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Nah, perlu anak-anakku ketahui bahwa di dalam setiap interaksi sosial itu akan selalu terjadi yang namanya stimulus dan respon. Nah, perlu anak-anakku garis bawahi bahwa poin pentingnya itu tadi, hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik yang dari stimulus menghasilkan respon. Stimulus itu apa? Stimulus itu adalah tindakan yang kita lakukan. Dari tindakan yang kita lakukan itu, ada kemudian respon terhadap tindakan yang kita lakukan. Itu yang dimaksud dengan hubungan timbal balik. Ada stimulus dan ada respon. Ketika sudah ada stimulus dan sudah respon itu, maka itu sudah bisa dikatakan sebagai interaksi sosial. Contoh adanya interaksi sosial adalah interaksi sosial yang terjadi antara guru dan siswa di dalam kelas. Nah, di mana di dalam interaksi sosial tersebut itu terdapat yang namanya stimulus dan respon. Stimulus yang dilakukan oleh guru adalah menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa. Sedangkan respon dari siswa itu mendengarkan penjelasan dari guru. Nah, di situ menunjukkan bahwa telah terjadi yang namanya interaksi sosial, yang di dalam interaksi sosial itu terdapat yang namanya stimulus dan respon. Nah, seperti itulah yang dikatakan dengan interaksi sosial. Selanjutnya pembahasan kedua yang akan dibahas yaitu adalah syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa ada dua syarat interaksi sosial, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Yang pertama adalah adanya kontak sosial. Nah, bisa kita lihat sama-sama pada slide bahwa kontak sosial itu adalah cara yang dilakukan seseorang untuk berinteraksi. Nah, dari cara itu terbagi lagi menjadi dua. Ada kontak dengan primer dan kontak secara sekunder. Kita bahas satu per satu dulu.
primer. Yang dimaksud dengan kontak primer itu adalah cara berinteraksi dengan seseorang secara langsung, tanpa perantara, di waktu dan di tempat yang sama. Contohnya apa? Contohnya misalnya ketika kalian bertemu dengan teman kalian di jalan, lalu kalian menyapa ataupun hanya sekedar memberikan senyum, nah itu sudah kontak sosial primer, sudah bagian dari kontak sosial primer. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya misalnya ketika kalian ngobrol dengan teman kalian di kelas. Nah itu kan pada waktu yang sama dan di tempat yang sama. Itu kontak sosial secara primer. Lalu kalau kontak sosial secara sekunder itu apa? Kontak sosial secara sekunder itu adalah cara berinteraksi yang dilakukan secara tidak langsung ataupun melalui media atau perantara. Contohnya misalnya ketika kalian berbicara dengan teman kalian melalui telepon, atau kalian chat dengan teman kalian melalui media WhatsApp. Atau contohnya yang biasa kita lakukan sehari-hari, yang biasa anak-anak lakukan sehari-hari, yaitu melakukan pembelajaran secara online melalui media WhatsApp ataupun media e-learning. Nah, itu merupakan interaksi sosial, tapi dengan kontak sosial sekunder. Nah, syarat interaksi yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian pesan atau informasi antara dua orang atau lebih. Nah, perlu anak-anakku ketahui di sini bahwa ada 5 unsur dari komunikasi itu sendiri. Yang pertama adalah komunikator. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator itu adalah orang yang menyampaikan pesan. Yang unsur yang kedua adalah komunikan. Komunikan itu adalah orang yang menerima pesan. Unsur yang ketiga itu adalah pesan. Sesuatu yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Unsur yang keempat adalah media. Media itu adalah alat untuk menyampaikan pesan. Lalu unsur yang kelima adalah efek. Efek itu adalah perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Contoh syarat komunikasi yang memenuhi kelima unsur itu misalnya ketika si A ingin menyampaikan berita duka kepada si B, kepada temannya si B. Nah, berita duka itu memenuhi unsur pesan, si A ini sebagai komunikator, si B ini sebagai komunikan. Lalu medianya itu ingin ngobrol secara langsung, pembicaraan secara langsung. Nah, kemudian ketika si A menyampaikan pesan berita duka kepada si B ini, efek yang ditimbulkan berupa si B ini sedih atau merasa iba dengan berita duka yang telah disampaikan oleh komunikator. Pembahasan yang ketiga yang akan sama-sama kita bahas adalah faktor pendorong interaksi sosial. Nah, di dalam melakukan proses interaksi sosial itu tentu terdapat faktor yang mendorong seseorang itu melakukan interaksi. Kira-kira apa saja yang menjadi faktor pendorong dari interaksi sosial itu? Bisa kita lihat sama-sama pada slide bahwa faktor pendorong interaksi sosial di sini ada 6. Yang pertama, imitasi, yang kedua, identifikasi, yang ketiga, sugesti, yang keempat, simpati, yang kelima, empati, dan yang keenam adalah motivasi. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama itu adalah imitasi. Imitasi ini diartikan sebagai suatu proses di mana seseorang ini meniru orang lain, baik itu dari tingkah lakunya, gaya hidupnya, ataupun penampilan fisiknya. Misalnya kalian itu sangat mengidolakan seseorang, dan kalian tiru tingkah lakunya dia, atau kalian tiru gaya berpakaiannya dia, maka itu sudah disebut dengan imitasi. Nah, jadi dari imitasi itu kata kuncinya itu adalah meniru. Selanjutnya itu yang kedua adalah faktor pendorong identifikasi. Nah, kalau identifikasi ini sebenarnya hampir mirip dengan imitasi. Cuma yang membedakan kalau imitasi itu meniru tapi hanya sebagian. Kalau identifikasi itu kata kuncinya identik. Identik itu diartikan sama persis. Jadi faktor yang kedua ini identifikasi ini adalah adanya suatu keinginan atau upaya untuk menjadi sama dengan orang lain. Kalau misalnya tadi imitasi kan itu hanya meniru beberapa saja, entah itu dari tingkah lakunya, entah itu dari gaya hidupnya. Tapi kalau misalnya identifikasi tuh kalian memang
seolah-olah mau sama seperti mau sama seperti yang kalian inginkan, mau menjadi sama dengan orang lain. Misalnya kalian ini suka sekali dengan salah satu girl band Korea. Kalian rela oplas nih. Kalian rela oplas demi mirip dengan member girl band yang kalian idolakan. Mulai dari mukanya, mulai dari badannya, pakaiannya, semuanya pokoknya kalian tiru. Dan intinya kalian ingin jadi sama. Kalian ingin jadi sama dengan yang kalian idolakan itu. Nah, berbeda tadi dengan imitasi. Memang sekilas hampir sama, tapi sama-sama pengertian yang meniru. Cuma kata kuncinya di sini, kalau imitasi tadi itu sekali lagi meniru, tapi hanya sebagian. Misalkan entah itu kalian meniru hanya gaya hidupnya kah, atau pakainya saja, tapi tidak semua kalian tiru. Berbeda kalau identifikasi. Kalau identifikasi ini benar-benar kalian ingin menjadi sama, sehingga kamu tiru semuanya. Lalu yang ketiga, faktor yang ketiga yaitu sugesti. Nah, sugesti ini merupakan suatu proses mempengaruhi pikiran orang lain. Jadi kata kuncinya tadi itu adalah mempengaruhi. Misalnya, kalian lihat iklan di TV, kalian lihat iklan di media sosial. Terus ketika pikiran kalian telah terpengaruh oleh iklan tadi, kemudian kalian tertarik untuk membeli barang tersebut, maka sebetulnya itu kalian tuh sudah tersugesti oleh iklan yang kalian tonton tadi. Lalu yang keempat itu adalah simpati. Simpati itu apa? Simpati itu merupakan suatu proses di mana seseorang ini merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Contohnya misalnya ada teman kalian yang bercerita tentang masa hidupnya kepada kalian. Kemudian kalian jadi ikut merasakan apa yang dirasakan oleh teman kalian tadi. Entah itu kalian jadi ikut senang, atau ikut jadi nangis, atau ikut kasihan. Nah, intinya dalam simpati ini ada perasaan yang dibawa. Lalu yang kelima yaitu empati. Sebenarnya simpati dan empati itu sebetulnya hampir sama. Sama-sama memainkan perasaan. Tapi bedanya apa sih? Kalau simpati itu dia hanya ada perasaan iba, ada perasaan kasihan saja. Tetapi kalau empati di sini itu di dalamnya ada aksi, ada action, ada tindakan. Nah, secara sederhananya, empati itu adalah perasaan mendalam, seakan-akan kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Contohnya apa? Contohnya ketika kalian melihat teman kalian itu sedang terkena musibah. Kalian sedih, kemudian kalian ikut membantu dalam menyelesaikan masalah tadi. Nah, ikut membantu merupakan action atau tindakan dalam perwujudan rasa kasihan kalian. Atau misalkan kalian melihat orang yang sedang kelaparan, terus bukan hanya rasa kasihan saja yang kalian rasakan, tetapi kalian juga ikut memberikan bantuan, misalkan bantuan uang atau bantuan makanan kepada orang yang kelaparan tadi. Nah, itu yang namanya empati. Nah, sekarang yang terakhir adalah motivasi. Yang keenam adalah motivasi. Mungkin kata motivasi itu sudah tidak asing lagi ya di telinga anak-anakku semua. Nah, kalau motivasi itu adalah dorongan. Dorongan agar seseorang bisa mencapai tujuan tertentu. Contohnya kalian ini mempunyai teman. Teman kalian ini selalu dapat nilai 100 dalam ulangan hariannya. Terus kalian termotivasi. Kenapa dia bisa dapat nilai 100 sedangkan saya tidak bisa? Jadi ada rasa semangat dalam diri kalian untuk memacu prestasi kalian. Itu merupakan makna dari motivasi. Nah, itu tadi merupakan 6 faktor pendorong dari interaksi sosial. Nah, selanjutnya yang akan dibahas adalah proses interaksi sosial itu sendiri. Nah, ketika kalian berinteraksi dengan orang lain, akan menghasilkan suatu proses, di mana proses itu bisa mengarah ke positif ataupun ke negatif. Di dalam interaksi sosial, proses interaksi sosial ini ada dua, yaitu proses asosiatif dan proses disosiatif. Kita bahas satu persatu, bisa dilihat anak-anakku, bisa dilihat pada slide, bahwa proses asosiatif ini merupakan proses sosial yang mengarah pada penyatuan atau sifatnya ini positif. Jadi, dalam kegiatan interaksinya itu akan mengarah pada hal-hal yang menuju pada kebaikan. Berbeda dengan proses disosiatif ini. Kalau disosiatif itu kebalikannya. Jadi dalam berinteraksi itu mengarah pada perpecahan. Berarti disosiatif ini bersifat negatif. Kalau asosiatif tadi itu kan positif.
Kalau disosiatif ini negatif. Nah, dalam proses asosiatif dan disosiatif ini terbagi lagi ke dalam beberapa bentuk interaksi. Interaksi sosial yang mengarah pada penyatuan atau yang mengarah pada asosiatif itu ada 4, yaitu kerjasama, akomodasi, akulturasi, dan asimilasi. Kita bahas satu persatu ya. Kita bahas yang pertama itu adalah kerjasama. Kerjasama ini merupakan upaya untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya kerjasama dalam hal gotong royong, kerjasama dalam mengerjakan tugas, kerjasama dalam membuat kegiatan di sekolah. Yang pada dasarnya kerjasama ini tentu saja mengarah pada hal-hal yang positif. Karena di dalamnya itu sama-sama ingin mencapai tujuan bersama. Kemudian yang kedua yaitu ada akomodasi. Apa itu akomodasi? Akomodasi ini merupakan proses dalam menyelesaikan masalah atau proses yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik. Nah, kalian pernah tidak menemukan suatu kondisi di mana kondisi tersebut terjadi pertentangan atau terjadi konflik? Entah itu kalian berkonflik dengan teman kalian, atau teman kalian yang sedang berkonflik dengan teman yang lain. Nah, ketika kalian berusaha untuk menyelesaikan konflik tadi atau menyelesaikan masalah tadi, nah itulah yang dimaksud dengan akomodasi. Cara yang dilakukan kalian untuk menyelesaikan masalah itu bermacam-macam. Bisa dengan cara memaksa ataupun dengan cara berdiskusi untuk menyelesaikan masalah atau meminta bantuan dari pihak ketiga dan tentu masih banyak lagi. Nah, tentu saja akomodasi ini mengarah pada proses penyatuan yang sifatnya positif, yaitu untuk menyelesaikan masalah. Kemudian proses asosiatif yang ketiga yaitu ada akulturasi. Kalau akulturasi ini merupakan proses penyatuan antara dua kebudayaan yang berbeda. Nah, perlu kita garis bawahi di sini ada kata tidak menghilangkan kebudayaan asli. Artinya ada suatu kebudayaan baru yang merupakan hasil percampuran dari kebudayaan yang berbeda. Contohnya apa? Contohnya bisa kita lihat pada bentuk candi, entah itu candi Borobudur, candi Prambanan, di mana sebetulnya candi-candi ini merupakan proses pencampuran antara kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan India, tapi tidak menghilangkan kebudayaan asli Indonesianya. Jika kita lihat struktur dari Candi Borobudur atau Candi Prambanan atau candi-candi yang lain itu rata-rata itu memiliki struktur yang berundak-undak. Nah, ini merupakan hasil kebudayaan Indonesia di zaman Megalitikum dan dicampur dengan kebudayaan India, yaitu Hindu-Buddha. Nah, mereka menggabungkan dua kebudayaan tadi dan menghasilkan budaya baru tetapi tidak menghilangkan kebudayaan lamanya. Lalu yang keempat itu ada asimilasi. Nah, asimilasi dengan akulturasi itu hampir sama sebenarnya. Bedanya kalau akulturasi tadi kan tidak menghilangkan kebudayaan aslinya. Nah, kalau asimilasi ini peluburan dua atau lebih kebudayaan sehingga menjadi satu kebudayaan tunggal. Artinya dalam proses asimilasi ini kebudayaan yang lama itu hilang digantikan dengan kebudayaan yang benar-benar baru. Contohnya misalnya munculnya musik dangdut yang merupakan hasil perpaduan antara musik tradisional dengan musik India. Ada juga interaksi yang mengarah pada perpecahan atau yang disebut tadi yaitu disosiatif. Nah, di dalam disosiatif ini ada 3 bentuk, yaitu persaingan, pertentangan, dan kontravensi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah persaingan. Nah, persaingan ini merupakan suatu proses yang dilakukan individu untuk mencapai tujuan yang sifatnya itu terbatas. Lalu kenapa bisa persaingan ini masuk ke dalam interaksi yang sifatnya negatif atau bisa mengarah kepada perpecahan? Nah, di dalam persaingan itu ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang dia inginkan dengan cara apapun. Yang penting dia bisa mendapatkan tujuan itu. Entah itu dengan cara positif ataupun dengan cara negatif. Persaingan dengan cara yang negatif misalnya menjatuhkan lawan dengan cara kekerasan atau fisik atau juga bisa dengan hal-hal gaib. Hal tersebut dapat mengarah kepada hal-hal yang negatif
sehingga persaingan ini masuk ke dalam disosiatif. Lalu yang kedua itu adalah pertentangan. Nah, pertentangan ini merupakan hasil dari persaingan tadi. Persaingan yang terlalu dalam bisa mengakibatkan terjadinya konflik. Misalnya kalian tidak terima dengan kekalahan. Akhirnya kalian jadi konflik atau jadi marah-marah dengan teman kalian. Nah, konflik yang terjadi di sini mengakibatkan perpecahan. Tentunya saja pertentangan ini akhirnya masuk ke dalam proses disosiatif. Kemudian yang ketiga itu adalah kontravensi. Kontravensi ini mungkin asing gitu untuk anak-anak semua. Kalau kontravensi ini memiliki arti bahwa adanya perasaan tidak suka, tapi disembunyikan secara diam-diam. Misalnya ada si A dan si B. Diam-diam si B ini ternyata tidak suka dengan si A. Nah, perasaan tidak suka ini tidak kalian umbar-umbar atau tidak kalian bicarakan kepada orang tersebut atau kepada teman kalian yang lain. Nah, perasaan tidak suka ini kalian pendam sendiri. Tapi lama-kelamaan dari adanya kontravensi atau adanya perasaan tidak senang tersebut dapat mengarah kepada perpecahan jika perasaan tidak suka ini dipendam terlalu lama. Nah, itu tadi merupakan 3 bentuk interaksi sosial yang sifatnya negatif atau mengarah kepada disosiatif.